siang saudara semua. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini bahagia ini kita dapat bertemu di tempat yang indah ini dalam suasana yang sejuk. Kami doakan bapak-bapak juga selalu berada dalam sehat walafiat. Pertama saya ingin mengenalkan diri dan walaupun sebagian mungkin ada yang sudah kenal. Dan 6 diantaranya adalah yang menjadi hama utama bagi petani pada tanaman sayuran maupun buah. Kemudian saat berjalan tanaman saya berjalan ke terbang itu dalam jarak 2 km. Jadi kalau kita pasang perangkap begini, kalau buah yang menurut di sana itu bisa tertarik. Kalau tidak ada lagi penariknya. Dan perlu diketahui bahwa jadi nanti lalat betina akan menjilat protein yang ada di badannya atau di laut. Setelah itu baru dia akan mati karena menggunakan insektisida. Tapi itu lebih sulit daripada yang jantan. Nangkap yang jantan lebih mudah. Jadi ranum. Jadi lebih aman. Pemasangan perangkap itu dilakukan ketika tanaman sudah mulai berbunga. Jadi kita sudah menangkap lalat sebelum buah muncul. Setelah bunga jatuh maka akan muncul kecil ya. Nah pada saat masih kecil masih kesat lah ya, kalau kita makan segera kita muncul. Menggunakan protein, jadi pestisidanya sangat sedikit. Tidak disemprot menggunakan pestisida secara rutin, gitu. Tapi menggunakan protein baik yang dicampur dengan pestisida sedikit, sehingga nanti ketika dia menjilat protein itu oleh betina langsung akan mati. Nah seperti itu Pak. Ya, jadi tidak semua memang bisa dibungkus Pak ya, apalagi mangga yang di atas maksudnya jauh kan. Hanya makanya di beberapa perkebunan Pak, pohon mangganya itu tidak seperti di pohon mangga di rumah. Nama saya Wardiono Pak, landscape dari Tambun. Yang ingin saya tanyakan, apa yang kita lakukan dengan artinya kita punya pohon buah yang gede. Solusinya yang tadi yang saya dengar bahwa kita akan pembungkusan. Artinya dari pohon yang gede itu kan banyak berbuah. Apa ada cara lain yang sekiranya ya kalau memang untuk pohon gede kan mungkin agak sulit kita untuk pembungkusan satu persatu. Apa ada solusi lain yang memang sekiranya untuk menangani buah tersebut agar jangan sampai terkena lalat buah. Dan keduanya mungkin salah satunya penyemprotan. Kalau penyemprotan mungkin agak sedikit susah dilakukan karena mungkin pohon agak gede, lebar, atau apa memang kita dibanyakin perangkap atau bagaimana solusinya untuk kita menangani pohon yang gede Pak? Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, jadi pertama masang perangkap itu sebetulnya dalam radius 10 meter sudah cukup Pak. Jadi tidak harus setiap pohon, bahkan satu pohon tidak perlu ada 5-4 nggak usah ya. Kalau dalam di kita kan agak jauh nih, nggak usah satu pohon satu gitu kan. Tapi kalau di kebun mangga cukup dalam ukuran 10x10 itu cukup satu gitu. Jadi tidak, karena apa? Karena dia bisa menarik lalat berapa meter tadi? Sampai 2 km. Betul. Jadi tidak perlu setiap pohon lebih dari itu. Yang kedua, lalat itu Pak suka di tempat yang rindang, rimbun. Bagaimana mencegahnya? Dengan melakukan pemangkasan Pak. Ya, pohon yang besar, mangga, kemudian jambu harus sering dilakukan pemangkasan untuk cahaya matahari masuk ke dalam kanopinya. Yang ketiga, ya itu tadi Pak, pohon belimbing itu Pak, setinggi apapun dibungkus satu-satu Pak. Ya. Karena apa? Karena nilai ekonomisnya sangat tinggi.
Nah kalau mangga kan jarang melihat ya, ada mangga dibungkus satu-satu kan. Nah caranya apa itu? Melakukan yang empat tadi Pak, tolong ini diperhatikan, boleh nanti dicatat di foto ya. Jadi mangga yang jatuh kumpulkan, jangan sampai ke tanah untuk mengurangi lalat betina sekaligus jantan. Asal perangkap untuk mengurangi populasi jantan sehingga betina tidak dapat jodoh, ya kan? Sehingga mati jadi perawat tua kan gitu. Kemudian pembungkusan jika memungkinkan. Nah, cara lain ada lagi Pak. Beberapa masyarakat petani itu membuat pengasapan. Jadi kalau di bawah pohon itu kita buat bakaran lah gitu kan, itu asapnya akan mengusir lalat. Tetapi kan ini sementara. Sekarang asap muncul, lalat pergi. Asap habis, balik lagi. Bisa juga menggunakan insektisida kan? Berbagai macam insektisida bisa. Dan penggunaannya Pak di pohon yang besar itu tidak di-spray sedikit satu sini Pak, yang pakai mesin itu. Ada kan spray yang pakai mesin, jadi gitu kan, itu juga bisa. Tetapi penggunaan pestisida ini kan banyak tuh, setiap pohon semprot dan sebagainya. Tapi itu berbagai cara. Jika pembungkusan tidak bisa dilakukan, maka menggunakan insektisida bisa digunakan. Ya, tidak di-spray pakai hand spray, tapi menggunakan mesin. Tapi resikonya berarti kita menggunakan insektisida yang cukup banyak. Nah makanya ada tekniknya Pak. Jadi untuk kebun mangga misalkan dalam luasan 50 hektar itu bisa dilakukan program ini dengan menggunakan tadi yang protein baik tadi. Tapi perlu waktu 1 sampai 2 tahun Pak. Dilakukan terus menerus dan terbukti populasi lalat di yang 50 hektar tadi itu sangat turun. Ada tetap ada, karena makhluk Tuhan kan tidak mungkin kita hilangkan. Itu ada tapi populasinya sangat sedikit. Sehingga buahnya pun banyak yang tertolong. Dan itu dilakukan di area minimal 50 hektar. Dengan teknik ini penyemprotan menggunakan protein. Jadi pestisida ini sangat sedikit. Tidak disemprot menggunakan pestisida secara rutin. Tapi menggunakan protein baik dan campur pestisida sedikit. Sehingga nanti ketika dia menjelang protein itu kalau betina yang akan mati. Nah seperti itu Pak. Jadi tidak semua memang bisa dibungkus Pak ya, apalagi mangga yang di atas gitu jauh kan. Makanya di beberapa perkebunan Pak, pohon mangganya itu tidak seperti di pohon mangga di rumah kita, besar dan tinggi kan. Kalau di beberapa perkebunan itu bisa diatur Pak. Jadi mangganya itu pada berjuntai ke bawah. Jadi paling tinggi 3 meter saja pohon mangga itu. 3 meter, 4 meter, tidak sampai 10 meter, 15 meter. Jadi pada menjuntai Pak. Ada tekniknya gitu. Sehingga ketika perlu pembungkusan, ketika perlu pemanenan itu tidak susah gitu kan untuk melakukannya itu. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi memang tidak semua bisa dilakukan. Namun demikian kita pahami siklus hidupnya, apa yang harus kita hindari tanpa menggunakan pestisida. Dari pelajaran kali ini yang saya dapat dari Bapak Maman, alhamdulillah yang belum saya tahu sebelumnya, akhirnya bisa saya tahu dan benar-benar bermanfaat buat saya. Dan pelajaran ini sebelumnya saya nggak pernah tahu, dan akhirnya sekarang saya menjadi tahu apa fungsi-fungsi dari hama dan hama lalat, hama buah. Dan alhamdulillah dari pelajaran ini saya juga menjadi mengerti, walaupun banyak sedikitnya menjadi paham. Ya itu aja dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan tadi, pengertian tentang lalat, berkembangnya lalat, kita tidak pernah tahu. Yang saya pikir di buah itu banyak belatung atau lalat itu entah dari mana. Dari awal itu kan bertanya-tanya. Ternyata faktor penyebabnya setelah dijelaskan kita jadi tahu. Nah, untuk mengurangi popularitas berkembangnya populasi
populasi lalat tersebut, untuk mengurangi berkembangnya populasi lalat tersebut, kita bisa tahu juga ternyata kita hari ini diajarkan bagaimana caranya untuk mengurangi tersebut, yaitu dibuatkan jebakan-jebakan. Ternyata ada lalat yang betina, lalat yang jantan. Jadi mana yang bisa tertangkap dan mana yang tidak. Ternyata di sini tidak bisa. Mungkin pendapat saya atau komentar saya di hari ini ya, alhamdulillah saya terima kasih ucapkan ke Pak Maman Suparman atas arahannya, atas penjelasannya tentang perkembangbiakan lalat dan juga bagaimana kita mengurangi populasinya lalat tersebut. Yang mudah-mudahan setelah seperti ini nanti kita bisa praktekkan lingkungan kita, di kebun kita, yang mudah-mudahan nanti hasil panen kita lebih melimpah lagi. Amin. Itu aja yang saya sampaikan. Bagi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.